berdoa dulu ya sebelum mulai kajiannya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Oke, Ustadz Ahyar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Siapa hari ini yang tidak sehat? Ada yang tidak sehat di sini? Berarti kalau sudah di sini sehat insyaallah ya. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan waktu luang ya. Daripada di rumah main-main handphone ya. Mending kita di masjid. Masjid belajar agama ya, belajar tentang Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal agama Islam atau mengenal Islam. Kalau di buku bisa dilihat di halaman 32. Ya, tidak bawa buku. Ya di halaman 32. Ini hadiahnya nanti kita akan bagi nanti di sesi terakhir ya atau di waktu terakhir nanti. Mengenal Islam. Siapa yang tahu apa itu Islam? Ada yang bisa jawab? Siapa yang tahu Islam itu apa atau apa itu Islam? Agama. Iya. Jadi anak-anak, kita harus tahu Islam itu apa? Iya, agama. Tapi Islam arti atau definisi atau makna Islam itu apa? Pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita berserah diri hanya kepada Allah. Itu makna Islam yang pertama, berserah diri hanya kepada Allah. Amer, Islam itu apa? Berserah diri hanya kepada Allah. Ya, berserah diri dengan apa? Berserah diri dengan semuanya. Seperti yang kita katakan, salatku
sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Itu diserahkan semuanya kepada Allah. Tidak boleh berserah diri kepada makhluk, tidak boleh berserah diri kepada jin, tidak boleh. Jadi makna Islam yang pertama adalah berserah diri atau menyerahkan diri kita hanya kepada Allah. Kemudian makna yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, kita patuh terhadap perintah Allah. Kita patuh dengan menjalankan ketaatan. Ya, patuh terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya menaati perintah Allah. Allah perintahkan kita misalnya salat, maka kita harus patuh dan menjalankan perintah salat. Yang salat subuh tadi pagi siapa? Yang salat subuhnya laki-laki yang berjamaah di masjid siapa? Ya. Jadi makna Islam yang kedua, dengarkan, patuh kepada Allah dengan ketaatan. Artinya menjalankan ketaatan itulah Islam. Pertama, Islam berserah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah. Kedua, makna Islam adalah kita patuh ya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, itulah Islam. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam juga di antara maknanya Islam adalah kita berlepas diri. Apa arti berlepas diri? Menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang termasuk menyekutukan Allah. Seperti apa? Berdoa kepada patung, berdoa kepada Nabi Isa, itu bagian daripada memberikan ibadah kepada selain Allah. Kita berlepas diri dari semua ya nilai-nilai kesyirikan. Artinya kita tidak mendekati orang-orang yang berbuat syirik. Ya, kita tidak mendekati mereka, kita menjauhi mereka. Kita juga tidak ikut beribadah seperti mereka, yaitu menyembah berhala atau menyembah patung, berdoa kepada selain Allah, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Daud, tolong diulangi makna Islam. Daud. Ya Daud yang paling besar. Tolong diulang Daud. Daud dulu. Makna Islam. Bilal. Makna Islam apa? Yusuf. Baca tulisannya Yusuf. Yusuf nulis apa enggak? Coba Yusuf. Berserah diri kepada Allah. Terus patuh terhadap perintah Allah atau taat ya. Patuh dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian ketiga kita menjauhi kesyirikan, artinya tidak beribadah kepada selain Allah. Ya. Jadi Yusuf ambil hadiahnya Yusuf ya. Tadi Daud enggak bisa. Ya. Barakallahu fiik. Jadi itu makna Islam. Pertama berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Kemudian kedua, patuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menjauhi ya nilai-nilai kesyirikan seperti menyembah kepada selain Allah, itu namanya kesyirikan ya, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Itu Islam. Ya, itu Islam. Saya ulangi, makna Islam adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita patuh dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah. Kemudian kita berlepas diri, menjauhi semua peribadatan kepada selain Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian,
Kemudian agama kita itu memiliki 3 tingkatan. Saya ulangi, agama kita memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Amir, bisa diulangi? Tingkatan agama kita ada 3, Amir. Yang pertama jadi dengarkan ya. Tingkatan agama kita ada 3. Yang pertama adalah Islam. Apa? Islam. Kedua adalah iman. Apa? Iman. Ketiga adalah ihsan. Ada yang namanya ihsan di sini? Enggak ada ya. Jadi yang pertama Islam. Ya, kita sudah jelaskan. Itu tingkatan agama kita yang pertama adalah Islam. Dan masing-masing tingkatan ini memiliki rukun. Siapa yang bisa menyebutkan saya rukun Islam? Saya mau yang cewek. Silakan, Fatimah, ya. Coba Fatimah. Terus. Islam. Ya, terus. 5. Ya, barakallahu fiik. Fatimah sudah punya? Belum. Ambil hadiahnya. Ya, berarti habis hadiahnya untuk hari ini ya. Ya, sabar untuk pertemuan yang akan datang. Afwan. Ya, jadi itu rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar wa wa ita Masya Allah. Ya, ini kok bisa hafal ini Yusuf? Ya, hadis ya, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, jadi Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, Fahmi, Amir sini dulu. Fahmi kelas 1. Fahmi sini, Amir di sini. Di sini ya, biar kelihatan nanti kalau ngomong. Ya, 2 kalimat syahadat. Hadap sini. 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain, sudah dibuang, tidak ada Tuhan selain Allah, itu dibuang. Yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil tentang syahadat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian pula malaikat, demikian pula orang-orang yang berilmu, para ulama, demikian pula orang-orang yang menegakkan keadilan. Mereka menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi anak-anak,
la ilaha itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Berarti kita membuang semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Mau dia patung, mau dia nabi, mau dia orang saleh, mau dia sapi. Ada yang nyembah sapi? Orang India itu nyembah sapi. Percaya enggak? Orang India nyembah sapi loh. Jadi kita membuang semua Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Artinya semua Tuhan-Tuhan yang batil ini, Tuhan-Tuhan yang palsu ini tidak berhak disembah. Kemudian illallah, kita menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Ya, kita menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Ya, kemudian kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya Dia yang menciptakan, hanya Dia yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, hanya Dia yang berkuasa. Maka ingat hanya Allah yang berhak untuk disembah. Saya tanya, ada yang menciptakan selain Allah? Ada yang memberi rezeki selain Allah? Ada yang mematikan selain Allah? Ada yang menghidupkan selain Allah? Berarti kalau tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Ya, perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dengarkan perkataan Nabi Ibrahim, anak-anak. Nabi Ibrahim ini punya bapak. Bapaknya Nabi Ibrahim ini tukang bikin patung. Tahu patung? Nabi Ibrahim bapaknya itu penyembah patung juga. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri. Artinya apa arti berlepas diri? Tahu nggak arti berlepas diri? Artinya aku tidak mau ikut menyembah apa yang kalian sembah. Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Artinya aku tidak mau menyembah apa yang kamu sembah. Sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Kafirun. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, illalladzi fatarani fa innahu sayahdini. Saya tidak berlepas diri kecuali hanya kepada Allah. Artinya Nabi Ibrahim tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Beliau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan saya. Ya, jadi ingat anak-anak, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diciptakan oleh patung, bukan diciptakan oleh Nabi Isa, bukan diciptakan oleh sapi, bukan. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Maka kalau kita mengetahui hanya Allah yang menciptakan kita, kita juga harus mengetahui hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Ya. Kemudian di antara dalil
Di antara dalil yang menunjukkan kita harus berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan atau sesembahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Qul ya ahlal kitabi." Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang ahlul kitab. Kalau yang dimaksud ahlul kitab itu siapa anak-anak? Yang dimaksud ahlul kitab siapa? Bilal, tahu enggak ahlul kitab? Kalau Allah katakan ya ahlal kitabi, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, siapa yang dimaksud ahlul kitab di sini? Yang dimaksud ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan Kristen. Kenapa? Kenapa dikatakan ahlul kitab? Karena dengarkan anak-anak, orang Yahudi itu diberikan kitab. Kitabnya apa? Yusuf, masih ingat pelajarannya? Kitab Taurat diberikan kepada Nabi, diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen itu dipanggil ahlul kitab karena mereka dulu Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa pengikutnya adalah orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang Kristen. Nabi Isa diberikan kitab Injil. Makanya Allah katakan ya ahlal kitabi, wahai orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ta'alau. Yang masih ngomong ini, bentar lagi kita selesai ini ya, tidak ditambah 45 menit kalau ngomongnya. Dengarkan, dengar. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ta'alau, marilah kita ya, ila kalimatin sawa, menuju ya satu ucapan yang sama. Ya, apa itu satu ucapan yang sama? Alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali siapa? Pahami? Kecuali Allah. Ya, agar kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang masih ngobrol, saya tunggu diam dulu baru saya lanjutkan ya. Sudah diam? Ya, kita lanjutkan. Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu ucapan yang sama, satu ucapan yang satu. Apa itu? Alla na'budu illallah. Jadi marilah kita menuju kalimat yang sama antara kita dan kalian. Ya, karena kita diperintahkan memang untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa mengajak orang-orang Yahudi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengajak orang-orang Yahudi menyembah kepada Allah. Nabi Isa mengajak orang-orang Nasrani menyembah hanya kepada Allah. Rasulullah mengajak semua manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua nabi itu ucapannya satu. Ayo sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan nabi semuanya. Sehingga Allah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak Yahudi, mengajak orang-orang Kristen itu, ayo dong, kita ini
diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat yang sama, yaitu apa? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tidak boleh menyembah kepada nabi, tidak boleh menyembah kepada malaikat, dan tidak boleh menyembah kepada tuhan-tuhan yang lain. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan ya, kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian yang saya cintai, saya ulangi bahwa ya, dalil tentang kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya Allah mengatakan syahidallah ya annahu la ilaha illa huwa, Allah bersaksi, Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula para malaikat, begitu pula para ulama dan orang-orang yang menegakkan keadilan, mereka bersaksi dan menyatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan bahwa kita diperintahkan berlepas diri dari semua tuhan-tuhan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita ibadahi. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Wahai bapak dan kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari tuhan-tuhan kalian. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku. Karena sesungguhnya Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku." Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan, "Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab," yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, "marilah kita menuju kalimat yang sama." Apa kalimat yang sama, anak-anak? Kalimat yang sama di sini adalah asyhadu an la ilaha illallah, yaitu kita hanya mengakui, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ya, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala adalah tuhan-tuhan yang palsu, tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan, tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan, sebagai Tuhan tandingan buat Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dengarkan. Saya sibuk ngomong, ada yang sibuk ngomong juga ya. Dengarkan ya. Dengarkan anak-anak, dengarkan. Dengarkan dulu. Dan seorang tidak akan dikatakan Islam sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka anak-anak sekalian, kalau ada misalnya orang yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah, dia menyembah malaikat misalnya, menyembah kuburan misalnya, maka ini syahadatnya tidak benar. Karena dia mengatakan bahwasanya saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia masih beribadah kepada selain Allah, menyembah, meminta, ya, takut, bertawakal atau bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, kita cukupkan dulu ya. Kita sudah setengah jam ini. Jadi jika kalian ditanya apa agamamu, maka jawabnya Islam.
Ya, kemudian jika ditanya apa itu Islam, Islam berserah diri kepada Allah, kemudian patuh kepada Allah dengan taat, dengan ketaatan. Kemudian ketiga, berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Kemudian dalil bahwasanya Islam hanya agama, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Saya ulangi, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima apapun darinya. Jadi anak-anak, kalau ada orang Kristen misalnya rajin menyumbang, rajin memberikan orang makan, itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia itu beragama Islam. Kalau ada orang Kristen berbakti dia sama ibunya, dia berbakti sama ibunya, kalau dia tidak beragama Islam, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang Kristen ya membangun sekolah, membangun jalan raya, membangun rumah buat orang-orang miskin, itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beragama Islam. Jadi agama di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Jadi ini dulu anak-anak ya. Nggak tahu hari ini kok rajin sekali ngobrolnya anak-anak ini ya. Saya tanya, apa yang saya sampaikan difahami apa tidak? Iya. Jadi kita masih di syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang bisa saya sampaikan anak-anak ya. Karena kalau diperpanjang ini ngobrol lagi ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih Ustadz. Oke adik-adik, sebelum